Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, suatu sukacita untuk menyambut Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan link ibadah ini kepada saudara, teman atau kerabat Anda. Dan jangan lupa di like dan di subscribe. Mari kita membangun keintiman relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadiratnya. Pertama, menikmati embun surgawi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa yang diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan doa malam yang diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang, serta akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom. Bapak dan saudara, mari kita memuji Tuhan, sebab Dia Allah, sumber kekuatan dan pengharapan kita. Haleluya. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja.
setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendapat kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Kemuliaan bagi Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Sungguh hati kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kami, untuk kami boleh hidup di dalam rancangan Tuhan yang indah. Engkau bawa hidup kami lebih lagi ya Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu di tengah dunia di mana kami ada. Terima kasih. Haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku
Engkau telah memanggilku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Pakai hidupku Tuhan sebagai saksi-Mu yang hidup. Ku berserah di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Ku bersyukur Kau memilih hidupku. Ku bawa berita kebaikan bagi dunia di sekitarku. Ku bersyukur Kau jadikanku alat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar setiap suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku
suku bangsa datang menyambamu. Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Dan di saat sementara akan disampaikan firman Tuhan. Kita minta agar Roh Kudus menuntun hidup kita, membuka pikiran dan hati kita untuk kita dapat mengerti setiap kebenaran demi kebenaran yang disampaikan. Suatu kali seorang pribadi yang sangat mengasihi Tuhan di dalam panggilan pelayanannya, saya percaya bahwa hampir setiap orang mendengar nama ini. Sosok seorang tokoh yang lahir pada tahun 1910 mengambil satu keputusan untuk melayani Tuhan, yaitu Ibu Teresa, atau yang sering disebut adalah Mother Teresa. Begitu dikagumi oleh berbagai kalangan lintas generasi. Bunda Teresa dikenal sebagai seorang biarawati sekaligus sosok pejuang kemanusiaan dengan jasa yang luar biasa besar. Lahir di Makedonia pada 26 Agustus 1940. Memiliki nama kecil Agnes Gongsa Bojangkiu. Namanya berarti kuncup mawar atau bunga kecil. Sesuai maknanya, kini namanya begitu harum di seluruh dunia. Bahkan Bunda Teresa tak hanya kuncup, melainkan mekar. Pelayanan yang dilakukannya selama hampir 50 tahun menjadikannya pribadi yang mekar dan berguna bagi sesamanya. Sejak usianya masih di umur 12 tahun, ia telah memiliki komitmen untuk mempersembahkan hidupnya untuk melayani orang-orang miskin dan siapapun yang membutuhkan bantuannya. Bunda Teresa adalah anak bungsu dari sebuah keluarga di Skopje, Albania. Pada usia 18 tahun, Bunda Teresa meninggalkan rumahnya dan bergabung dengan kesusteran Loreto dan menjalani panggilan hatinya sebagai misionaris. Beliau dikenal berkat pengabdiannya yang luar biasa dalam melayani orang-orang kurang mampu, khususnya di wilayah Kalkuta, India. Tak hanya dalam pelayanan, Bunda Teresa juga kerap membagikan curahan hatinya mengenai kemanusiaan melalui tulisan. Dan salah satu tulisannya, dia berkata, "I'm not sure exactly what heaven will be like, but I know that when the end it comes time for God to judge us, He will not ask, how many good things have you done in your life? Rather, He will ask, how much life did you put into what you did." Saya tidak dapat memastikan seperti apa surga itu. Tetapi yang saya tahu, ketika kita meninggal, itulah waktu Allah untuk menghakimi kita. Ia tidak akan bertanya berapa banyak hal yang baik yang sudah kamu lakukan di hidupmu, melainkan sebesar apakah cinta yang sudah kamu taruh di setiap apa yang kamu lakukan. Kasih Allah yang telah dinyatakannya di dalam hidup kita dengan mati di salib, dikuburkan dan 3 hari kemudian bangkit di antara orang mati dan hidup. Selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-murid, kemudian naik ke sorga. Sebelum naik ke sorga, ia berkata kepada murid-muridnya, sebagaimana yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai dengan 8 demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan,
maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, di ayat yang 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kapan itu terjadi? Yaitu bila Roh turun atas kamu. Itu yang dikatakan di kalimat berikutnya. Kuasa dari Allah akan ada dan aktif di dalam hidup seseorang bila Roh Kudus tinggal di dalam kita dan kita hidup di dalam Roh Kudus. Dengan kata lain, kuasa Allah akan dinyatakan melalui hidup kita bila Roh Kudus ada dan tinggal di dalam kita. Artinya, Roh Kudus mengerjakan kuasa Allah melalui hidup kita. Kuasa Allah oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita, di dalam hidup murid-murid, para pengikut Kristus, orang-orang percaya yang terus hidup di dalam Kristus, mengerjakan yang tidak dapat dilakukan oleh dunia, namun kuasa oleh Roh Kudus di dalam diri orang percaya adalah untuk mengubah dunia yang rusak oleh dosa kepada pengenalan dan hidup berkenan di hadapan Allah. Kuasa Roh Kudus dalam hidup pengikut Kristus mengubah hidup yang lama yang dikuasai oleh dosa kepada hidup yang baru yang terus-menerus diperbaharui kepada pengenalan akan Allah dan hidup di dalam kehendaknya untuk menggenapi rancangan Allah akan setiap orang dan dunia ini, yaitu dunia yang penuh damai sejahtera untuk masa depan yang penuh harapan. Roh Kudus di dalam kita melakukan perkara-perkara yang hebat dan ajaib yang sulit bahkan tidak dapat dinalar dengan akal sehat dan di luar batas kemampuan manusia dan dunia ini. Itulah yang Roh Kudus kerjakan di dalam hidup kita. Kuasa seperti apakah itu? Sebagaimana yang dituliskan di dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan menjadi sembuh. Mengusir setan-setan. Hal mengusir setan tidak dipelajari dengan belajar secara hitung-menghitung seperti matematika, fisika, biologi, kimia, dan lain sebagainya. Tetapi roh harus berhadapan dengan roh. Dan yang mengalahkan itu adalah Roh Kudus yang Allah berikan di dalam hidup kita. Sebagaimana yang dituliskan oleh Yohanes di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Segala roh yang ada di dalam dunia ini takluk kepada roh yang diberikan Allah dalam hidup orang-orang percaya, dalam hidup saudara-saudari dan saya. Tidak ada satupun roh yang ada di dunia ini yang mampu berhadapan dengan Roh Kudus. Iblis, setan, dan segala antek-anteknya akan terhempas bila berhadapan dengan anak-anak Allah.
Saudara-saudari dan saya adalah anak-anak Allah. Dengan demikian, Roh Kudus ada di dalam diri kita, dan karena Roh Kudus ada di dalam kita, bersama kita setiap hari, maka iblis, setan dan antek-anteknya takluk kepada kita. Ketika kita mengusirnya, mereka akan lari terkencing-kencing dari hadapan saudara-saudari dan saya. Berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, bahasa roh, keterbatasan bahasan yang dimengerti akal sehat. Tuhan menyediakan bagi kita bahasa di luar akal budi kita yang dimengerti oleh roh untuk menyampaikan hal-hal yang rahasia kepada Allah, yaitu bahasa roh. Bahasa sorgawi, bahasa yang tidak mengintimidasi, menyakiti, merendahkan, melecehkan, menghina, memfitnah, kasar, mengejek, nyinyir, kotor, makian, bersungut-sungut dan sebagainya. Namun bahasa yang membangun iman, memulihkan dan menyembuhkan hati, perasaan dan pikiran, dan bahasa yang lemah lembut. Bahasa yang memberikan dorongan, yang memotivasi hidup untuk maju, untuk lebih baik dan memberi gairah, pujian, ucapan syukur dan terima kasih. Bahasa yang semakin hari menghadirkan kesejukan, ketenangan dan damai sejahtera untuk membawa orang hidup di dalam pengenalan akan Kristus yang mengubah bumi ini seperti surga. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, yang kemudian dikatakan mereka akan memegang ular. Maksud Yesus untuk memegang ular bukan menjadi penjinak ular, bukan juga jadi pawang ular, bukan menjadi penari ular dan beratraksi dengan ular, bukan, tetapi lebih kepada sifat dan perilaku keularan. Ular itu adalah simbol kekuatan jahat dan pertikaian dari dunia dan juga sebagai dewa kesuburan dan kesembuhan. Simbol dari berhala dan kelicikan dunia ini. Dalam hal ini, artinya bila Roh Kudus tinggal bersama dengan kita, maka kejahatan dapat ditaklukkan, dapat menaklukkan berhala-berhala yang ada di dunia ini. Dewa kesuburan, dewa kesembuhan, pendukunan dan segala macam mistik, kepercayaan kepada bulan, bintang, batu, pohon, patung dan segala kejahatan yang timbul dalam hati dan pikiran manusia, yang mencemarkan dan menajiskan. Sebagaimana yang dicatat di dalam Markus, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, itu kita dapat mampu dan taklukkan semua itu karena ada Roh Kudus bersama dengan kita dan tinggal di dalam kita. Kalimat berikutnya dikatakan tanda-tanda orang percaya itu mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ini bukan berbicara tentang racun tikus, obat nyamuk, sianida dan lain sebagainya. Bila dikasih minum tidak akan mati, bukan dan bukan. Tetapi lebih daripada itu adalah racun yang dapat membunuh kehidupan itu sendiri. Baik itu adalah kesenangan duniawi yang dapat menjauhkan hidup dari kasih karunia Tuhan, maupun kepahitan hati terhadap segala ucapan, perlakuan, sikap seseorang dan kejadian atau peristiwa kesukaran dan kesulitan yang dialami dalam keseharian. Kesenangan duniawi, pesta pora, mabuk-mabukan, makan makanan yang berlebihan sehingga menimbulkan penyakit yang membinasakan seperti sakit gula, jantung, pengentalan darah, ginjal, kanker, pola makan yang tidak sehat. Hari-hari ini banyak yang masih berusia muda, termasuk pendeta, cepat mati bukan karena kurang makan, tetapi karena sendok garpu lalu lalang di kerongga mulut. Harus menahan diri dan menguasai diri untuk makan berlebihan,
makanlah secukupnya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Berikanlah kami makanan secukupnya. Sebagaimana dicatat dalam Lukas 11, berikanlah kami setiap hari makanan yang secukupnya. Demikian juga oleh penulis Amsal, Salomo berkata, kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, racun maut itu termasuk mabuk cinta. Kidung Agung berkata di dalam Kidung Agung 5 ayat 1, dikatakan, aku datang ke kebunku Dinda, pengantinku, kukumpulkan mur dan rempah-rempahku, kumakan sambangku dan maduku, kuminum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta. Tidak lagi dibangun relasi yang sehat untuk mengenal lebih dalam kedewasaan pribadi satu dengan yang lain, antara yang mencintai dan yang dicintai. Tidak lagi dibangun relasi satu dengan yang lain berdasarkan iman kepada Yesus Kristus dan firman Tuhan oleh tuntunan Roh Kudus. Tidak lagi dibangun relasi yang terikat oleh kasih seperti Yesus Kristus mengasihi jemaatnya, tetapi didorong oleh hawa nafsu dan keinginan daging yang pada akhirnya merusak keindahan relasi itu sendiri dan menimbulkan kepahitan, kebencian, permusuhan, dan keterpisahan satu dengan yang lain. Bila Roh Kudus tinggal dan bersama dengan kita, maka kita tidak akan dilanda oleh mabuk cinta. Tetapi cinta kasih Kristus menguasai seluruh hidup kita. Sehingga kita memiliki kekuatan untuk dapat memberi hidup, berbagi hidup, berkorban kepada orang-orang dekat dengan kita. Oleh kasih yang menyelamatkan dan memberi hidup. Seperti kasih Kristus yang menyelamatkan jemaatnya dari kebinasaan. Sebagaimana yang ditulis oleh Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Racun apalagi saudara? Racun cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 8 ayat sampai 11 dikatakan, asal ada makan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai hawa nafsu hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Bila seseorang telah jatuh cinta kepada uang, maka ia akan menjadi hamba uang. Dan uang akan menjadi tuan yang akan mengatur hidupnya. Ketika uang menjadi tuan, maka uang itulah yang menjadi utama dan terutama baginya. Uang itu akan menjadi berhala, menjadi sesuatu yang utama baginya daripada Allah semesta alam. Matius 22 ayat 37, Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Tuhan berkata kepada Musa dalam Keluaran 34 ayat 14, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Yang berikutnya saudara adalah seluruh keinginan daging. Itu adalah merupakan suatu racun yang kita dapat menaklukkan. Yang dapat kita hancurkan racun itu.
perbuatan daging yang nyata, yaitu percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, dan kepentingan diri sendiri, percideraan dan roh pemecahan, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Paulus memberikan nasihat terhadap semuanya itu. Kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hanya bila Roh Kudus ada dalam hidup kita dan bertakhta atas hidup kita, maka kuasa Roh Kudus itu akan bekerja dalam hidup kita untuk memampukan kita menaklukkan semuanya itu dan hidup menurut Roh, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berbuah roh. Hidup yang berbuah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kuasa apalagi yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang dipimpin oleh Roh adalah mereka meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan menjadi sembuh. Orang percaya di dalam genggaman Roh Kudus, mereka meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Orang-orang yang hidup di dalam Roh Kudus, mereka diberi kuasa untuk memulihkan dan menyembuhkan segala sakit, baik sakit jasmani, jiwa maupun roh. Ketika tangan mereka terulur oleh otoritas dan tuntunan Roh Kudus, tangan itu mendatangkan kesembuhan dan pemulihan. Banyak jenis penyakit yang dapat melanda orang. Sakit anggota atau organ-organ tubuh, ya, kantong kering atau kanker, sakit ekonomi, sakit hati, sakit jiwa, sakit roh. Orang percaya di dalam otoritas Roh Kudus diberi kuasa untuk menolong dan menyembuhkan itu. Orang percaya menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyatakan kuasanya untuk menyembuhkan dan memulihkan, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Perkataan, sikap, dan perilaku di dalam ketaatan kepada pernyataan Tuhan oleh tuntunan Roh Kudus yang bertakhta atas hidup orang percaya mendatangkan kesembuhan dan pemulihan. Menjadi saksi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, artinya memberitakan, menceritakan sesuatu yang didengar, dilihat, dilakukan, dan dialami. Perkataan firman Tuhan yang didengar, tertulis di dalam hati, dan ditaruh di dalam akal budi oleh Roh Kudus. Diberitakan dari mulut orang percaya, berkuasa untuk mengubah hidup yang buruk menjadi baik dan benar. Orang berdosa bertobat, orang lemah dikuatkan, orang putus asa memiliki pengharapan, orang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang bisu berbicara, yang tuli mendengar, yang miskin diperkaya, yang susah dihiburkan, bahkan yang mati pun dibangkitkan. Orang percaya di dalam otoritas Roh Kudus diberi kuasa untuk mampu hidup di tengah badai dengan sikap tidak menyerah, tidak kompromis kepada keadaan, namun memiliki keteguhan hati dengan mata tertuju kepada Tuhan dan berpegang kepada firman Tuhan sebagai kebenaran yang hakiki dan otoritas tertinggi. Orang percaya di dalam otoritas Roh Kudus hidup tidak tergoncangkan oleh musim hidup yang silih berganti, namun tetap kuat, teguh, sabar, setia, dan berjuang sampai kepada pintu akhir keberhasilan oleh iman kepada setiap janji-janji Tuhan. Orang percaya di dalam otoritas Roh Kudus hidup tidak untuk kesenangan duniawi, pesta pora untuk diri sendiri, namun menjadi perpanjangan tangan Tuhan
melalui berkat jasmani, harta benda, keuangan, makanan, dan lain sebagainya yang telah dipercayakan untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Sehingga yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sebagaimana yang dicatat oleh Paulus di dalam 2 Korintus 8 ayat 15. Dikatakan orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sebagaimana contoh juga jemaat mula-mula yang diceritakan dan dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai dengan 47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Orang percaya di dalam otoritas Roh Kudus hidup dengan kuasa perkataan, sikap, dan tindakan yang menghidupkan kehidupan, yang meneguhkan iman, dan memberi hidup sampai kepada kekekalan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita dan seluruh hidup kita kepada firman Tuhan yang barusan kita dengar. Bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita. Oleh firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun kepadamu. Dan engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Biarlah pada hari ini respon yang indah dan baik kita berikan kepada firman Tuhan itu. Biarlah Roh Kudus turun atas hidup kita, menguasai hidup kita. Sehingga kuasa yang daripada Allah itu menjadi aktif di dalam diri kita. Untuk bisa menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah keluarga kita. Di tengah-tengah kota di mana kita ada. Di tengah-tengah bangsa kita. Bahkan di tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus, tolong kami. Kuasai seluruh hidup kami. Dan bela hidup kami ada di dalam otoritas dan tuntunan-Mu. Sehingga segala apa yang Engkau kerjakan di dalam hidup kami, kami juga mengerjakannya untuk menyatakan kuasa Allah di tengah-tengah dunia ini. Dalam perkataan kami, dalam sikap dan tindakan kami, semua oleh tuntunan Roh Kudus. Sehingga apa yang kami lakukan ini dapat menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Meteraikan firman ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan terus mengingatkan kami akan itu semua. Sehingga kami hidup menjadi hidup yang bersaksi. Engkau mengatakan jadilah saksi. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku
betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memanggilku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Mari kita tutup ibadah kita. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Allah yang hidup, yang mengasihi dan mencintai kita. Di dalam Kristus Yesus Tuhan memberkati hidup dengan segala berkat-Nya yang telah Ia siapkan dan sediakan bagi kita. Dan bila kedua belah tangan terangkat untuk menerima berkat-Nya. Berkat daripada Allah Bapa di dalam kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kita dan dalam persekutuan Roh Kudus memimpin menuntun langkah demi langkahmu sehingga apapun yang engkau buat dibuat engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.